pendidikan. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol tentang inovasi pembelajaran daring yang terpenting terutama sejak pandemi. Bersama saya, Nadira Aulia, kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari seorang guru yang sudah menerapkan berbagai inovasi dalam mengajar secara online. Baik, kita di sini sudah bersama Madam Niki, seorang guru mata pelajaran sejarah di Sekolah SMP Negeri 54 Jakarta. Beliau dikenal aktif mengembangkan metode pembelajaran daring yang kreatif agar siswa tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Selamat datang Ibu Niki. Oke. Nah, dimulai nih dari pertanyaannya nih Madam. Madam bisa diceritain nggak sih bagaimana pengalaman Madam pertama kali ngajar daring nih pas pandemi? Pas pandemi itu Madam belum ngajar di sini, jadi masih ngajar di Bekasi. Oh, Bekasi. Nah, pas pandemi. Nah, notabene sekolahnya itu dia kayak sekolah baru, jadi secara sarana dan prasarana itu sangat amat kurang, gitu ya, kayak wifi ataupun yang lainnya yang berkaitan yang menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring gitu ya. Jadi sangat amat terbatas. Tapi tetap ada inovasi dong. Apa dong? Ceritain nih inovasinya biar kalian semua lihat nih anak-anak Semale. Apa ya? Ngajarnya ya waktu itu kan masih awam banget yang namanya ngajar daring tuh pakai apaan ya? Kita taunya cuma Zoom. Ya. Gitu, sedangkan Zoom tuh terbatas ya kan. Jadi gimana caranya ya? Dulu tuh pakai ada yang namanya Edmodo. Jadi kayak semacam GCR. Emang iya? Iya, tapi Edmodo karena waktu itu kita dikasih pelatihannya Edmodo. Oh, bukan GCR kayak bukan sekarang. GCR. Nah, kemudian secara fitur dan lain sebagainya lebih enak memang GCR gitu. Jadi mendingan GCR. Iya, nah pada perkembangannya akhirnya pakai GCR semuanya. Tapi pada awal-awal ya itu pakainya Edmodo. Saya juga nggak tahu, Madam. Baru tahu kan? Baru tahu. Anak Semale namanya nih. Edmodo. Sekarang GCR kayak semacam kayak mirip GCR ya? gitu. Ya. Okay. Terus kalau untuk pertemuannya nih, tatap mukanya, walaupun kita nyebutnya daring gitu ya, walaupun pakai Zoom, tapi tetap ada, Jadi pakai Zoom. Terus karena udah tahu nih fitur-fitur di Google ada apa aja kan, ada GCR, ada Google Classmeet, terus ada Google Meeting, ya kan. Jadinya pakai pakai Google Classroom. Meeting. Google Meet. Tapi udah lama nih soalnya enggak Google Meet gitu, ya udah jadinya pakai Google Meet deh. Gitu. Terus kalau untuk kayak tugas-tugasnya dan sebagainya itu biasanya kita pakai Google Form ya. Google Form. Iya. Karena ya kalau misalkan pakai buku dan sebagainya kan sulit ya. Karena kan itu kayak 2 tahun nggak sih? Iya kan 2 tahun COVID, jadi ya udah deh pakainya Google Form aja. Iya, dibanding saya nulis ya Madam, nulis kadang banyak anak yang males dan nunda-nunda. Kan kalau Google Form bener sih lebih enak. Mereka tuh kayak main handphone dibanding nulis. Tapi pada akhirnya jadi banyak yang nggak ngerjain. Sama aja. Karena handphone nih dibuka tapi yang dibuka TikTok, Instagram. Jadi ke distract-nya tuh banyak gitu. Jadinya banyak yang nggak mengerjakan. Iya, emang banyak sih. Iya, untuk inovasi yang lain apa ya? Karena waktu awal-awal tuh masih awam sama yang namanya AI ya. Iya. Jadi untuk pakai yang kayak gitu-gitu tuh jarang. Palingan quizzes. Paling mentok banget ya paling ini. Iya, quizzes ya kan. Karena awal-awal tuh masih yang gimana masih awal karena kan kita nggak pernah yang daring gitu. Iya, ngerti. Ya kan, kalau untuk sekarang kan kayak kemarin tuh waktu demo itu kita daring 2 hari ya. Untuk kayak gitu kan kita udah menguasai ya, karena sebelumnya udah ada pengalaman. Nah di situ tuh banyak inovasinya, pakai AI, pakai yang belajar games, web games, Zoom yang itu yang rame-rame itu. Betul. Yang pas
baca Qurannya itu tuh kan bisa masuk ke semuanya bisa masuk. Itu ya. Iya, itu keren dong madam. Oke, breakout room ya. Ya, break. Iya gitu. Jadi udah banyak kan ininya, apa sih namanya, inovasinya. Iya. Kalau sekarang, kalau dulu tuh inovasi masih terbatas. Iya, apalagi pandemi ya. Jadi susah. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Ini sama kayak sama tadi, cuman mungkin lebih dirinci aja. Biasanya banyak tantangan muncul nih saat pembelajaran online, seperti keterbatasan jaringan atau kurangnya motivasi siswa. Menurut madam, tantangan apa yang paling besar banget di sini? Di sini, Di pas belajar pandemi secara daring itu? di pandemi ya. Iya. Balik lagi karena sarana prasarana sekolah pada saat itu di sekolah mana masih sangat minim karena notabene sekolah baru. Iya. Yang pertama adalah wifi jaringan. Ya, di Semalem emang wifi di mana-mana. Iya, kalau sekolah di Semalem kan prasarana semua ada, Iya, gitu, iya. tinggal pakai aja. Iya. Tapi dulu tuh sangat amat terbatas. Satu wifi, dua nggak semua orang tuh punya handphone ataupun Tab, laptop. ya gadget lah gitu Iya. ya. Jadi alat komunikasi cuma dari handphone gitu. Itu juga kalau ataupun mau minjem dari orang tua. Betul. Jadi itu keterbatasan dua karena kan ekonomi setiap anak itu berbeda-beda ya. Iya. Ada yang memang disediakan semuanya sama orang tua, ada juga yang ya udah cuma bisanya handphone gitu. Iya. Itu Oke. paling keterbatasannya itu. Iya, oke. Sama satu lagi, Apa? keterbatasan anak dalam Minat belajar. bukan. Soalnya banyak yang nggak minat, mager. Iya, gitu. itu salah satunya Iya. juga karena distract ya. Tadi Iya, kita bahas. Tapi yang mau madam ini adalah ininya. Kita semua anak tuh bisa mengoperasikan gadgetnya secara maksimal. Oh iya. Gitu. Jadi mereka tuh taunya ya udah Instagram, Iya. TikTok. Tapi untuk hal-hal yang berbau edukasi tuh justru malah gimana ya caranya. Jadi banyak banget yang nanya gimana sih caranya Bu, gimana caranya gitu. Jadi habis belajar waktunya tuh untuk ngajarin bagaimana cara mengoperasikan itu gitu. Padahal bisa diakses dari manapun, bisa pakai TikTok atau bisa pakai YouTube, bisa di searching gitu. Oke, lanjut ya madam. Ya. Yang ketiga nih, lalu inovasi apa saja yang udah madam terapkan nih agar siswa tetap antusias belajar? Mungkin penggunaan aplikasi, media interaktif, atau metode tertentu? Untuk sekarang atau pandemi? Boleh dua-duanya, untuk yang kemarin atau yang pandemi. Oke, kalau ya sebenarnya sama sih. Satu, nggak melulu Zoom karena Iya. satu kan mereka pasti pakai kuota ya. Iya. Kalau pakai kuota kan Sayang. banyak keluarnya Iya. gitu. Jadi kita inovasiin dengan penggunaan video di YouTube. Kedua, AI. Terus pakai games. Oh iya. Games kayak Word Wall gitu-gitu. Paling itu sih inovasinya. Terus untuk itu apa ya? Ya lebih banyak sih ke video atau hal yang sifatnya visual. Oh, biar menarik ya. Oke. Udah cukup. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih madam. Apakah madam lihat adanya perubahan positif dari siswa setelah metode inovatif itu diterapkan nih madam? Perubahannya ada gak ya? Ya ada. Jadi anak lebih yang tadinya tugas-tugas tuh pada akhirnya nggak dikerjakan karena menggunakan metode yang lain, inovasi yang lain tuh jadinya lebih banyak. Walaupun ada beberapa yang nggak mengerjakan juga, tapi ada lebih banyak yang mengerjakan gitu. Terus mereka juga lebih excited. Oh iya. Ya kan? Karena sebelumnya kan cuma didengerin, terus ngerjain tugas gitu kan. Iya. Karena adanya metode baru, jadi mereka tuh excited nanya. Iya. Gitu. Itu sih perubahan. Oke. Wah, terima kasih banyak madam atas sharing pengalamannya nih dari obrolan ini. Kita bisa belajar bahwa pembelajaran daring bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kreativitas dan strategi guru agar siswa tetap terlibat aktif. Semoga pengalaman ini bisa menjadi menginspirasi para pendengar podcast EduTalks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Tetap semangat dan belajar. Dadah!